penting sekali edukasi politik ini ataupun edukasi demokrasi ini, karena ini adalah sarana bagaimana kita memberikan keterwakilan kita ataupun memilih wakil kita nantinya. Antusiasme dari organisasi ini terhadap hal tersebut bagaimana? Nah, karena ini hal penting. Kenapa? Karena kita harus ambil bagian dalam pemilu. Kenapa? Karena kan ini hak kita dan juga kewajiban kita sebagai seorang masyarakat Indonesia atau seorang warga negara Indonesia harus mengambil bagian bagaimana menentukan nasib kita ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Publik dengan saya Muhammad Arvin Kushairi. Kali ini saya didampingi oleh Bang Laurentius Arliman Simbolon selaku Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik Sumatera Barat. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bang karena sudah meluangkan waktunya membersamai kami di podcast Ruang Publik. Baik, ini mungkin kami sapan akramnya Bang Lauren. Ya, benar Bang Lauren. Oke Bang, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh nih Bang, mungkin bisa diceritakan pertama itu terkait kisi-kisi Bang, terkait Komisariat Daerah Pemuda Katolik Sumatera Barat ini. Ini mungkin untuk sahabat Bawaslu di rumah bisa diceritakan ini organisasi yang bergerak di bidang apa dan fokus gerakannya ada di mana, begitu Bang? Baik. Silakan Bang. Ya, sebelumnya saya perkenalkan Pemuda Katolik Sumatera Barat ini mungkin adalah perwakilan juga dari pengurus pusat Pemuda Katolik yang memang berdiri sudah sejak awal kemerdekaan juga berdirinya. Memang nasionalis, untuk gerakannya nasionalis, di mana yang bisa bergabung dengan Pemuda Katolik adalah usia 17 tahun sampai 45 tahun atau orang yang sudah menikah di bawah 17 tahun dianggap dewasa, dia bisa bergabung dengan Pemuda Katolik. Nah, Pemuda Katolik itu yang untuk bergabung itu bisa mahasiswa atau orang pekerja, yang penting masalah usia. Karena ini pemuda, organisasi kepemudaan jatuhnya. Dari 17 sampai 45. 45. Karena ini organisasi kepemudaan. Nah, bukan organisasi kemahasiswaan, bukan organisasi yang lain-lain, istilahnya mementingkan salah satu, mungkin apakah pekerjaan, apakah itu status mahasiswa, atau status yang apakah menikah atau tidak menikah. Kalau ini adalah memang organisasi kepemudaan, siapa saja bisa bergabung, asalkan batas minimalnya itu adalah 17, batas maksimalnya adalah 45 tahun. Nah, kami sendiri Komisariat Daerah, kebetulan saya yang memimpinnya pada hari ini sampai dengan 2027. Nah, kemudian kami memiliki komisariat cabang untuk kabupaten kota, itu namanya komisariat cabang. Itu ada 19 komcap. Oh, betul, udah ada di semua. Sudah ada di Sumatera Barat. Ya. Kemudian nanti setelah itu ada levelnya itu komak, yaitu di komisariat anak cabang. Nah, itu di kecamatan. Kemudian di bawahnya itu ada ranting. Nah, untuk di kelurahan. Nah, untuk komak dan ranting sendiri itu ada banyak di Mentawai. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, itu. Jadi Pemuda Katolik ini memang adalah gerakan nasional yang bicara tentang memang di bawah gereja, hampir sama dengan WKRI, PMKRI. Nah, Pemuda Katolik ya memang di bawah gereja, tetap tetap tunduk dengan aturan-aturan gereja, tetapi memang sifatnya ini lebih edukasi, adalah menjadikan seorang pemuda ini mengenal lebih nasionalisme, mengenal lagi bagaimana peran pemuda dalam membangun negara ini. Nah, itu lebih tepatnya Pemuda Katolik ini. Oke Bang. Berarti cakupannya lebih luas karena ini berdasarkan umur, begitu? Ya, berdasarkan tidak umur. mengotak-otakan apakah itu Pekerjaan, status background. Ya. Yang penting usianya 17 tahun atau pernah atau sudah menikah di bawah usia 17 tahun kan dianggap dewasa itu secara hukum, sampai batas maksimal 45 tahun. Oke Bang. Nah, lagi-lagi sebelum kita fokus di pemilu nih Bang, kami ingin tahu mungkin sejauh mana sih antusiasme dari Komda atau Pemuda Katolik Sumatera Barat secara keseluruhan ini Bang, terkait pengawasan partisipatif, atau sebelum kita bahas di pengawasan mungkin terkait demokrasi, pendidikan politik atau demokrasi itu
antusiasme dari organisasi ini terhadap hal tersebut bagaimana, Bang? Baik, kalau untuk demokrasi memang pemuda Katolik itu selalu mengajarkan edukasi ya bagi kepada kadernya. Kenapa? Karena penting sekali edukasi politik ini ataupun edukasi demokrasi ini, karena ini adalah sarana bagaimana kita memberikan keterwakilan kita ataupun memilih wakil kita nantinya. Nah, untuk di pemuda Katolik sendiri, untuk Komda Sumatera Barat ataupun Komisariat Cabang itu memang ada pendidikan politik ataupun pendidikan demokrasi yang sudah dilaksanakan, ataupun pasca akan pemilihan umum ataupun pilkada kita biasanya akan memberikan sosialisasi, mengajak KPU atau Bawaslu ataupun kabupaten kota untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Katolik ataupun kepada pemuda Katoliknya. Nah, karena ini hal penting, kenapa? Karena kita harus ambil bagian dalam pemilu. Kenapa? Karena kan ini hak kita dan juga kewajiban kita sebagai seorang masyarakat Indonesia atau seorang warga negara Indonesia harus mengambil bagian bagaimana menentukan nasib kita ke depan. Nah, untuk di pemuda Katolik memang ada bidang hukum dan politik, dan ini juga divisi-divisi ini ataupun bagian bidang ini memang sifatnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat Katolik secara umumnya dan khususnya kepada pemuda Katolik yang bagi kader-kader pemuda Katolik. Bahkan di pemuda Katolik kan hal politik ini nggak tabu. Kenapa? Karena kan mereka ada yang mungkin adalah kader partai politik bergabung. Itu nggak ada masalah bagi kami karena kan sifatnya itu kami tidak sifatnya nasional, mengajarkan, memberikan edukasi. Ya kalau ada kader yang mau maju sampai ke tingkat RI, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bahkan menjadi pemimpin kepala daerah, apakah itu melalui kabupaten kota ataupun provinsi, ya kami akan dukung. Kami akan memberikan edukasi bagaimana sih kita mengisi ruang-ruang kepemiluan ini atau kita mengisi demokrasi ini dengan hak dan kewajiban kita dalam event sekali 5 tahunan ini. Ya sebelum pasca putusan MK kan memang 1 kali 5 tahunan. Nah begitu. Berarti ketika ada kader yang ingin berkontestasi selama masih sejalan dengan nilai-nilai organisasi, sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, berarti tentu akan didukung dan ya, kita dukung. Pemuda Katolik akan mengambil bagian. Kita dukung ya asalkan tidak membawa sara ya, tidak membawa sara atau tidak memakai money politik atau tidak memakai hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang 7 ataupun Undang-Undang Pilkada ya. Kita pasti akan kita dukung. Tetapi kalau dia sudah masuk itu kita akan memperingatkan ataupun bahkan menegur. Karena ini nggak sejalan lagi nih dengan organisasi kita. Tetapi memang prinsipnya ini adalah organisasi kepemudaan yang memberikan ruang kepada pemuda. Kalau mau mengenal politik, ayo. Mau mengenal demokrasi, ayo. Atau mengenal hal yang lain, ayo. Asalkan nilai-nilai positif yang dibangun untuk mengisi negara kita ini lebih baik. Nah, masih berhubungan dengan pertanyaan kami, karena tadi kan ada kalimat Abang mengambil bagian dalam pemilu, gitu Bang. Nah, kalau dari contekan kami nih Bang, itu kiprah pemuda Katolik tidak hanya di Sumatera Barat, kalau di Indonesia ini banyak kami lihat, kalau ada di DKI, ada di Lampung, Jatim itu juga kami lihat, bahkan sudah MOU dengan Bawaslu Jatim, yang mungkin sebelumnya kami juga tadi ada disampaikan bahwa kita akan mencoba menjalin kerjasama antara Bawaslu Sumber dengan pemuda Katolik Sumber, ada di Jayapura dan lain-lain. Bahkan kalau dari catatan kami itu ada program dari pemuda Katolik Pusat itu kursus kepemimpinan lanjut tajuknya itu akselerasi program pasca pemilu, gitu Bang. Nah, ini kan kalau kami lihat ini cukup tinggi fokus terhadap pemilunya Bang. Nah, kira-kira kenapa itu Bang? Pemuda Katolik cukup fokus terhadap isu-isu kepemiluan menurut Abang? Nah, baik. Ini kan sesuai dengan yang Abang sampaikan tadi, memang KKL kursus kepemimpinan lanjut itu akan dilaksanakan di Bangka Belitung. Nah, untuk di hari masih dalam minggu ini, di akhir minggu ini kita akan melaksanakan kursus kepemimpinan lanjut di Bangka Belitung. Memang salah satu tema itu adalah pasca pemilu ini. Nah, ini akan melihat peran pemuda pasca pemilu ini, ya bagaimana evaluasi setelah pemilu kemarin, kemudian bagaimana melahirkan regenerasi pemuda yang akan mewakili suara rakyat, suara pemuda sendiri, dan juga suara-suara orang yang yang memang
ini loh yang harusnya diperjuangkan. Harusnya ini kan aturan-aturan yang responsif. Kenapa pemuda Katolik itu fokusnya salah satunya itu di pemilu? Karena pemilu inilah yang akan melahirkan pemimpin, kader-kader kita ke depan. Kalau pemimpin yang bagus ataupun para wakil rakyat ini yang kita pilih itu adalah orang-orang yang paham dengan apa namanya demokrasi, paham apa artinya pemilu, tentu negara ini akan lebih baik ke depan. Meskipun kita sampaikan hari ini ya negara kita masih baik-baik saja ya, nggak tahu kita ke depan bagaimana. Tapi kalau memang nilai-nilai demokrasi ditanamkan dari sekarang, nilai-nilai kepemiluan yang taat dengan Undang-Undang 7 ataupun Undang-Undang Pilkada dengan segala dengan segala dinamika kepemiluan yang ada pada hari ini, ketika terlaksananya pemilu atau pilkada, tetapi mereka sudah menanamkan norma-norma yang ada, dan ketika kami melaksanakan KKD, kursus kepemimpinan dasar, KKM, kursus kepemimpinan menengah, KKL, kursus kepemimpinan lanjut, ini selalu memberikan ruang demokrasi dan ruang kepemiluan. Dan kami akan selalu mengundang orang-orang yang berkompeten untuk membahas nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kepemiluan. Kenapa? Karena kami ingin juga memberikan sumbangsi kepada negara ini, memberikan kader-kader yang terbaik dari pemuda Katolik. Yang arahnya adalah tujuannya satu. Ya, pertama untuk kemajuan negara ini. Dan bukan kemajuan untuk golongan tertentu, tetapi kemajuan bersama. Nah, ini makanya setiap kegiatan-kegiatan kalau di pemuda Katolik itu dari awal ya, ketika kita masuk itu banyak di pemuda Katolik ya, ada Mapenta, masa penerimaan anggota. Nilai-nilai ini akan selalu disampaikan. Kemudian setelah itu kursus kepemimpinan dasar, KKD. Nilai tersebut tetap disampaikan, demokrasi dan kepemiluan. Kemudian ada KKM, kursus kepemimpinan menengah. Tetap diberikan nilai-nilai tersebut. Dan terakhir itu KKL yang seperti yang Bang sampaikan. Dan ini adalah bagian agar pemuda, terutamanya kader pemuda Katolik, yang mungkin nanti di 2029 akan menjadi seorang calon wakil atau seorang pemimpin, dia tetap tahu nilai-nilai ini yang paling penting, nilai-nilai demokrasi atau nilai-nilai kepemiluan yang tidak mencoreng nama baik pemuda Katolik dan tidak mencoreng nama baik bangsa. Karena kalau seandainya ketika melaksanakan kampanye atau ketika mengeksplor dirinya itu sudah mencoreng nilai-nilai atau norma-norma dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2023 itu, yang perubahan atas 2017 itu, ataupun Undang-Undang Pilkada, ya sama saja mencoreng pemuda Katoliknya. Makanya kami menyiapkan kader yang paham tentang demokrasi dan paham tentang kepemiluan. Oke, Bang. Karena memang cukup menjadi perhatian kami karena temanya akselerasi program pasca pemilu. Karena kami tidak mengatakan banyak, namun ada segelintir organisasi yang mungkin muncul ke permukaan itu ketika mau pemilu, lolos atau tidaknya kadernya dalam kontestasi itu hilang lagi, nanti ketika mau pemilu baru muncul lagi. Kalau ini kan berarti akselerasi program pasca pemilu, bahkan setelah pemilu pun dibahas begitu, Bang. Jadi ketua umum kami itu Stefanus Asad Gusma itu memang dia fokus sebelum, ketika berjalan, dan pasca bagaimana pemilu ini. Karena memang berangkat adalah pemuda Katolik itu harus ambil bagian dalam demokrasi, pesta demokrasi yang sekali 5 tahun ini ataupun nanti berubah ya untuk pilkada ya. Pesta demokrasi ini akan selalu mengambil bagian, dan tetap nilai-nilai kepemiluan itu, nilai-nilai yang tidak melanggar norma itu yang selalu dijunjung tinggi, agar pesta demokrasi itu tidak rusak dengan tidak terjadinya pelanggaran atas pemilu. Nah itu, jadi memang menyiapkan kader atau bahkan evaluasi apa sih yang akan kita laksanakan setelah pemilu selesai, pilkada selesai, apa sih pemuda Katolik bisa ambil bagian untuk hal tersebut, begitu. Oke. Nah, rasa-rasanya mungkin kurang elok kalau kita membahas pemilu terlebih dengan pemuda Katolik kalau tidak kita tambahkan dengan nilai-nilai keagamaannya, Bang ya. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini terkait politik uang, Bang. Nah, mungkin agak awam di kami, tapi Katolik atau nilai-nilai Katolik dalam memandang politik uang itu bagaimana, Bang? Ya, pertama sekali nilai Katolik itu kan cinta kasih, Bang. Cinta kasih itu pasti akan di parameternya itu ada integritas, kejujuran, dan moral. Nah, dan elemen-elemen yang lainnya. Tetapi cinta kasih itu wujudnya itu bukan
karena dikasih kemudian kita cinta, bukan itu. Nah, bukan lagi karena dia seagama dengan kita, itu cinta kita baru kita kasih suara kita, bukan itu. Tapi cinta kasih itu tetap mengedepankan integritas, moral, dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu atau bahkan sebelum pemilu ya, dari kampanye, masa tenang. Nah, tetap akan diberikan nilai-nilai cinta kasih yang moral, integritas, dan kejujuran itu. Kenapa? Karena di Katolik sendiri untuk jadi pemimpin itu ya harus jujur, harus integritas, dan orang akan memilih dia itu karena modalnya dia tadi, bukan modal karena kami mungkin karena satu agama atau satu suku terus kami pilih, enggak. Tetapi emang nilai-nilai cinta kasih yang berbalut integritas, moral, dan kejujuran itu yang paling penting, Bang. Oke, Bang. Masih terkait nilai-nilai keagamaan, kalau kita mencoba sedikit visioner dalam melihat ke depan nih, Bang ya. Dari penglihatan Abang, karena sekarang kan kemajuan teknologi sangat pesat nih, Bang. Ya. Nah, pendekatan keagamaan yang harus kita akui sekarang kan mulai tergerus, Bang. Apalagi di generasi muda sekarang. Nah, menurut Abang, pendekatan keagamaan ini masih penting nggak sih, Bang? Nah, pendekatan kamu pasti tetap, Bang. Wajib sekali. Kenapa? Karena di dalam anak-anak itu kan tumbuh dan berkembang dari keluarga. Pertama sekali dari orang tua dan keluarga. Kemudian setelah itu kita bawalah ke agama masing-masing ya. Kalau kami kan ke gereja. Nah, ketika agama tetap, kalau di sekolah minggu ya, kalau setiap anak-anak masih kecil-kecil itu kan mereka ada sekolah minggu, ditanamkan nilai-nilai kejujuran. Ketika berwarna atau ketika lomba ya harus jujur. Apa yang kamu bisa, ya itulah yang kamu tampilkan. Apa yang kamu isi, itulah yang kami nilai. Nah, nilai-nilai itu tetap. Dan ketika mereka dewasa, hal itu ketika memang sudah tertanam dari nilai-nilai keagamaan sampai mereka dewasa, bahkan mereka nanti sebagai pemilih ya, anak-anak SMA mungkin dari transisi dari 16 ke 17 tahun, ketika 2009 mungkin 17 tahun, ketika nilai-nilai keagamaan itu dari sekolah minggu sampai ketika belajar agama, SD, SMP, SMA, dia sudah paham tentang nilai-nilai keagamaan ini, tentu dia tidak asal memilih. Apalagi dengan sekarang hari ini kan zaman teknologi sekali. Mungkin ketika mungkin disogok mungkin dengan aplikasi yang ketika dia top up mungkin dikasih free ataupun dikasih sesuatu tetapi mungkin tidak bisa dibuktikan secara fisik, tetapi melalui digital mungkin dia menguntungkan. Tetapi ketika nilai-nilai agama, nilai kejujuran itu sudah tertanam bagi anak-anak, tentu mereka akan menolak. Begitu pula ketika mereka menjadi seorang pemilih yang sudah memiliki hak pilih, ketika nilai kejujuran ini sudah tertanam bagi dia, dan dengan nilai-nilai agama tadi, ketika dia diiming-imingi sesuatu, apakah melalui digital ataupun secara fisik, tentu dia tidak akan mau. Kenapa? Karena dia memilih berdasarkan keinginannya sendiri, bukan paksaan orang tua, bukan iming-iming sesuatu mungkin dari balon bakal calon ataupun calon-calon yang kontestasi nantinya, begitu, Bang. Oke, Bang. Nah, kita ini kan berdiri di atas tanah yang beragam, Bang ya. Kami agak kurang sepakat memakai istilah perbedaan, tapi keberagaman. Ya, keberagaman. Nah, mungkin tidak semua masyarakat Indonesia tahu bahwa Sumatera Barat itu sebetulnya, kalau menurut sudut pandang Bawaslu Sumbar itu, kita tidak terlalu panas dalam isu SARA. Nah, tapi dari pengetahuan Abang, pengalaman Abang, apa yang Abang rasakan, apakah ketika ada kontestasi politik ini sangat terasa isu keagamaan di Sumatera Barat ini, atau bagaimana, dan Abang bisa kasih sebuah mungkin tips atau nilai-nilai apa yang Abang pelajari sehingga mungkin ini bisa meminimalisir potensi-potensi konflik keagamaan tersebut, Bang? Baik, kalau saya lihat ya, Sumatera Barat itu ya ini daerah yang unik ya, daerah unik, daerah yang memang kalau kita lihat kan bicara kalau tingkat populasi kan memang kalau berdasarkan agama kan memang Muslim yang paling banyak ya. Tetapi memang karena saya sudah lahir dan besar di Bukit Tinggi, ya saya merasa hal ini
nggak menjadi ini lagi ya, menjadi penghalang kita ketika bicara tentang demokrasi, bicara tentang pemilu, atau bicara hal-hal lainnya yang demi memajukan bangsa ini. Nah, kader kami sendiri pun ada beberapa yang maju, meskipun belum rezekinya ya untuk terpilih ya, untuk tingkat kalau mungkin jadi kepala daerah mungkin tidak ada. Tapi untuk anggota DPRD provinsi calon ya, legislatif baik provinsi atau kabupaten kota mungkin ada yang maju, mungkin belum rezekinya untuk untuk terpilih menjadi seorang calon seorang anggota legislatif. Tetapi kami melihat ketika dalam perjalanan isu-isu terkait SARA sih tidak dibangun ya untuk hal itu, tetapi memang adalah bagaimana orang yang mencalonkan ini ataupun kader kita ini dikenal nggak oleh masyarakat. Nah, itu yang penting dulu. Dikenal nggak oleh masyarakat, dikenalnya itu mungkin dengan hal-hal yang positif ya. Dikenal hal yang positif yang mungkin orang akan mau memilih orang tersebut. Nah, kami melihat masalah suku, agama, ras, dan antar golongan ini mungkin tidak tidak terlalu inilah dipermasalahkan, tapi yang penting adalah orangnya dulu. Memang kalau orangnya bagus ya pasti akan dipilih, tetapi kalau orangnya tidak dikenal ya tentu orang nggak tahu juga kan dia siapa. Tapi yang akan kami sampaikan kalau saya selaku perwakilan dari Pemuda Katolik adalah memang untuk bicara tentang pemilu ataupun pilkada ataupun pileg, memang adalah kita memilih yang orang ataupun calon yang benar-benar ingin memperjuangkan hak kita atau memperjuangkan kepentingan kita bersama. Kalau dia hanya memperjuangkan segelintir orang ya ngapain kita pilih. Tetapi kalau dia memperjuangkan hak kita, memperjuangkan nilai-nilai yang kita bangun untuk bersama, ya silahkan dipilih. Karena tentu ketika seseorang itu ingin mencalonkan diri, pasti akan menyampaikan visi misinya apa. Contoh mungkin ketika dia datang untuk kampanye di sebuah tempat, pasti dia akan sampaikan visi misinya apa. Kepada konstituennya itu pasti akan disampaikan. Tetapi kembali lagi, bagi para pemuda, kalau ingin menjadi calon legislatif ya harus menonjolkan apa sisi positif kamu. Sisi positif kamu yang diterima siapa saja. Apakah mungkin dia seorang dokter, dia memberikan pelayanan gratis. Kalau dia mungkin di bidang hukum, karena dia advokat, mungkin pelayanan bantuan hukum gratis. Ataupun hal-hal lainnya, pendidikan mungkin menjadi membuat bimbel bersama gitu kan. Ya silakan. Pelayanan masyarakat. Kenapa? Masyarakat butuhnya itu. Iya. Ketika hal itu terpenuhi, ketika ada money politik, ketika ada hal ini mungkin tidak dipedulikan oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia mengingat. Dan terasa langsung. Tetapi kalau citra negatif yang ditonjolkan ya pasti orang nggak akan mau memilih. Dan begitu juga para pemilih pemula ataupun pemilih dari anak-anak muda yang akan memilih ini, ya pilihlah yang benar-benar yang tahu. Jangan asal-asal ikut-ikutan saja, dikasih iming-iming ikut-ikutan enggak, tetapi yang benar-benar tahu yang mana yang memperjuangkan suara anak muda mungkin tentunya, ataupun memperjuangkan suara-suara orang yang suara-suara kelompok ataupun suara-suara bersama lah ya, demi kemajuan bersama, begitu. Oke Bang. Nah, kemudian kami ini kan akan selalu berhadapan dan berseberangan dengan kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa pemilu itu masih jauh. Ya. Sementara menurut kami justru pengawasan partisipatif atau pendidikan politik kepada masyarakat itu justru dimulainya harus dari sedini mungkin. Benar. Nah, menurut Abang, atau mungkin apa yang Abang harapkan sebagai Ketua Pemuda Katolik di Sumatera Barat ini terkait apa yang bisa kita kolaborasikan ke depan, bentuk konkretnya, kira-kira harapan Abang bagaimana dengan Bawaslu Sumbar? Ya, harapan kami ke depan ya Bawaslu Sumbar menggandeng organisasi-organisasi kepemudaan menjadi pengawasan partisipatif ya. Dan kenapa? Karena kan dalam tindak pidana pemilu atau pilkada ini kan cuman kalau nggak temuan laporan. Iya. Nah, kalau temuan kita sama-sama tahu Bawaslu itu ya mungkin 19 kabupaten kota, kemudian provinsi ya memiliki sumber daya manusianya yang terbatas.
sumber daya yang terbatas, makanya masyarakat harus berpartisipasi di situ. Kenapa? Dalam ilmu sosial ataupun dalam ilmu hukum kita belajar kontrol sosial. Kontrol sosial ini siapa yang melaksanakan adalah masyarakat. Makanya ketika mengajak ke organisasi kepemudaan ataupun mengajak masyarakat, kontrol sosial itu akan terbangun. Jadi masyarakat akan melaporkan temuan atau dugaan sebuah tindak pidana pilkada ataupun tindak pidana pemilu. Makanya kami berharap Sumatera Barat secara bukan hanya hari ini saja atau kali ini saja, tetapi untuk berkelanjutan berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan ataupun organisasi yang lainnya dan masyarakat, menjadikan Bawaslu itu rumah bersama masyarakat dan mengajak semua orang ini menjadi pengawas bersama, pengawas pemilu, pengawas pilkada, agar kita menemukan bagaimana sih menjadi pemimpin yang benar ideal, yang benar-benar dipilih dari rasa keinginan masyarakat, bukan karena iming-iming. Jadi konkretnya, ya kami berharap setiap ada kegiatan event pemuda Katolik selalu diajak serta, dan ada kegiatan ya pengawas partisipatif ya, kami ke depan diajak bersama-sama agar kami juga menyampaikan ini kepada kader-kader kami di kabupaten kota atau bahkan di kecamatan, karena mereka akan ambil bagian. Dan edukasi ini harus diajarkan dari sekarang, bukan ketika akan terjadinya pemilu, bukan ketika masa kampanye atau ketika masa tenang, tetapi dari sekarang, agar mereka tahu dan mengenal bahwa apa yang dilarang dan apa yang mereka berikan dalam sebuah laporan. Karena sebuah laporan itu kan yang penting itu alat bukti. Kalau alat buktinya tidak cukup, hanya omong saja tentu tidak bisa. Nah, dari sekarang ketika mereka tahu apa saja alat bukti pemilu itu, apakah itu surat, apakah bentuk-bentuk yang lainnya, nah mereka udah siapkan. Dan ini buktinya, dan ini juga membantu Bawaslu ke depannya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak-tindak pidana pemilu ataupun pilkada. Begitu. Oke, Bang. Nah, kami senang tentunya dapat sudut pandang tambahan lagi dari khususnya saat ini dari Pemuda Katolik Sumatera Barat, karena kami sangat bersyukur bahwa memang bahkan berdasarkan indeks kerawanan pemilu pun yang dimiliki Bawaslu, Sumatera Barat tidak termasuk rawan tinggi untuk isu SARA. Ya. Memang ada beberapa pelanggaran di pemilu lalu itu terkait netralitas ASN. Kami tidak mengatakan bahwa pelanggaran netralitas ASN itu tidak berbahaya, namun tentunya kalau bahaya dari isu SARA ini kita tahu bagaimana efek domino jangka panjang ya Bang ya, dan ini sangat akan menimbulkan polarisasi yang kita tidak bisa bayangkan dampaknya Bang. Nah, baik Bang, mungkin terakhir nih Bang, kami mintakan pesan-pesan Abang mungkin kepada sahabat Bawaslu di rumah, baik itu umat Katolik secara khusus maupun kepada seluruh penonton kita secara umum. Mungkin ada yang ingin Abang sampaikan, baik itu terkait toleransi, keberagaman maupun pendidikan politik kepada masyarakat. Silakan Bang. Baik, untuk sahabat Bawaslu, terkhususnya bagi masyarakat Katolik, dalam pemilu dan pilkada ini kita harus ambil bagian. Apakah kita akan memberikan hak suara kita atau kita yang dipilih? Tapi dalam hal ini kita harus menjaga nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas, nilai-nilai moral dalam hal pemilu ataupun pilkada. Siapapun yang menang, siapapun yang akan kita pilih, tentunya adalah orang-orang yang akan memperjuangkan kita. Kenapa? Satu suara itu adalah harapan bangsa ke depan. Apabila kita tidak memberikan suara, atau bahkan kita memilih seseorang berdasarkan keuntungan ataupun berdasarkan iming-iming, ya tentu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena kita sudah menggadaikan suara karena iming-iming. Jadi, pilihlah orang yang benar-benar ingin memperjuangkan bangsa ini, atau ingin mewakilkan suara kita, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi menjadikan negara ini adalah negara yang baik ke depan, sesuai dengan konsensus kita ketika negara ini kita akan proklamirkan menjadi negara republik. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang namanya demokrasi, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan memang orang-orang yang akan memperjuangkan harapan-harapan kita bersama menjadi negara maju, bukan lagi negara yang berkembang. Begitu dari saya. Baik, terima kasih Bang Lau, dan tentunya
sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Ya, atas sama-sama Bang. kebersamaan yang telah Abang berikan kepada kami. Kemudian doa terbaik tentunya untuk pemuda Katolik Sumatera Barat. Amin, amin. Semoga selalu lancar. Kemudian kami ingatkan juga kepada sahabat Bawaslu di rumah, jangan lupa untuk terus pantau sosial media Bawaslu Sumbar, like, subscribe, komen, dan share di Instagram, YouTube, TikTok maupun X di Bawaslu Sumbar. Nah, kita ada tagline nih sebelum kita penutupan. Benar, ini sering nih kalau saya sampaikan ketika saya jadi narasumber. Nah, hal ini sering familiar lah. Iya. Waktu menjadi timsel juga selalu sampaikan kepada masyarakat ini. Ya Bang, ya Bang. Oke Bang, kita mulai tagline Bawaslu-nya 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih banyak. Makasih Bang. Ya Bang. Ya Bang. Ya.